Mungkin saya mulai aja ya, Pak San sama Mbak Zulfi. Nanti teman-teman yang mau di... Loh, Pak San hilang. Halo Ildan. Halo Pak. Dan sehat Dan? Alhamdulillah sehat Pak. Ini dalam rangka apa nih Dan? Ini tugas salah satu mata diklat Pak. Presentasi efektif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya Hildan Nursyahruddin akan mempresentasikan tugas yaitu resume jurnal internasional dari Diklat Fungsional PMG tingkat ahli online angkatan 44. Outline yang akan dibahas pada kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian data, metode, hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Pendahuluan, jadi jurnal yang saya review yaitu judulnya Data Mining System for Real-Time Soil Moisture Prediction yang ditulis oleh Olivier Mate dan kawan-kawan. Penelitian ini menulis tentang prediksi kelembapan air tanah secara real-time, di mana nantinya dia mencoba dari beberapa algoritma untuk dicari hasil prediksi yang paling akurat, dan algoritma yang terbaik nanti akan digunakan sebagai penelitian untuk beberapa sampel data selanjutnya. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 20 stasiun yang ada di Transylvania, di mana 10 stasiun itu dipasang mulai April 2008 dan 10 stasiun sisanya mulai Februari 2009. Data yang diambil antara lain suhu tanah pada kedalaman 10, 30, 50 cm, kemudian kelembapan pada kedalaman 10 cm, dan suhu udara serta presipitasi pada ketinggian 1 meter. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data sampai dengan prediksinya nanti yang pertama yaitu data reading. Data reading ini merupakan pengumpulan data real time dari sensor yang dipindahkan masuk ke penyimpanan lokal. Setelah sampai ke penyimpanan lokal, karena data reading ini dalam satu hari ada banyak pengamatan diambil setiap 10 menit, jadi masuk ke data preprocessing untuk mengurangi kapasitas memori yang diperlukan sehingga diambil data rata-rata perhariannya. Jika data rata-rata harian didapat, masuk ke pengelolaan di algoritma machine learning. Machine learning yang digunakan dia pakai rapid miner berbasis Java dan dilakukan percobaan 8 algoritma untuk menentukan algoritma yang memiliki akurasi terbaik. Nah, beberapa algoritma yang dilakukan percobaan antara lain yang pertama
key nearest neighbor, kemudian neural network, linear regression, support vector, logistic regression, fast large margin, decision tree, dan random forest. Nah, dari percobaan ke-8 metode ini didapat nanti yang terbaik yaitu key nearest neighbor. Hasil dan diskusi. Nah, ini data reading-nya yang didapatkan yaitu sampel datanya per 10 menit. M ini adalah moisture atau kelembabannya. Kemudian T itu data temperatur pada kedalaman 10, 30, dan 50 cm. Kemudian untuk di bawahnya data pre-processing itu setelah dilakukan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk AM itu average moisture atau rata-rata kelembapan, SDM itu standar deviasi untuk kelembapan, dan seterusnya untuk rata-rata dan standar deviasi pada suhu kedalaman 10, 30, dan 50. Kemudian ini hasil dari percobaan algoritma pada mesin learning-nya. Didapatkan akurasi rata-rata itu 68,65% dengan akurasi terbaik yaitu pada key nearest neighbor yaitu 74,36%, sehingga digunakan untuk percobaan prediksi dan menghasilkan yang di bawahnya yaitu untuk prediksi kelembapan tanahnya mulai tanggal 2 Januari 2010 sampai diambil data sampelnya tanggal 14 April 2010. Nah, ini expected moisture di sini data yang diharapkan atau yang asli yang telah benar dari pengukuran, sedangkan predicted moisture itu hasil dari prediksi pada algoritma yang digunakan. Nah, untuk masing-masing errornya itu mendapat rata-rata error kurang lebih minus 0,3%. Itu cukup baik. Terakhir yaitu kesimpulan dari sistem prediksi yang dibuat tersebut mendapatkan hasil yang cukup baik dengan algoritma key nearest neighbor, yaitu dengan akurasi 74,36% dengan kesalahan rata-rata 0,3%. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian maupun peringatan dini seperti peringatan banjir. Karena cukup baik hasilnya. Dan mungkin untuk sarannya itu bisa dapat mencoba beberapa algoritma yang lain untuk mendapatkan nilai rata-rata yang lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran, saya persilahkan. Mungkin bisa tunjuk tangan atau tunjuk tangan. Ya Pak. Ayo, tunjuk tangan ya. Yang boleh nanya ini, Hildan. Nanya. Boleh Pak, tapi anak saya mau nanya ini apa? Ini kan tadi ada tahapan ini ya untuk sebelum processing ya. Iya Pak. Ada data reading sama pre-processing. Nah itu yang menarik dari 10 menit menjadi harian ya, rata-rata harian. Itu ada kayak ininya nggak apa? Formulanya atau beberapa syarat gitu. Apa kan mungkin di situ di jurnalnya ada nggak kayak misalnya ada data yang missingnya berapa persen itu seperti apa rata-rata hariannya atau ada perlakuan gitu. Mungkin itu. Kalau di jurnal sendiri itu formulanya sendiri nggak ada Pak. Tiba-tiba dimunculkan data hasilnya gitu.
Mungkin langsung saya hasilnya ya. juga kurang tepat memilih jurnalnya, seperti dia resume seperti itu. Oh, kayak nggak detail ya? Ya, kurang detail, Pak. Mungkin itu sih dari saya satu aja. Terima kasih, Pak. Ya, Mungkin Pak San ada saran atau silakan. Yang lain ada nggak yang lain? Ayo, siapa nih? Mas Heri. Ini Mas apa Mbak nih? Mas Mbak Love nih. Siapa nih? Mbak Putri, Mbak Sulki. Ada yang mau di Aza nih Aza siapa? Nah, Mas aja mungkin. Hadir, Pak. Oh, Pak Nafi. Pak Nafi mau nanya nggak nih sama Bontot nih? Hildan, Ya, Pak. tanya kabarnya aja, Pak. Apa kabar, Hildan? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Nafis sehat, Pak. Nah, tadi saya ketinggalan. Itu judulnya apa sih, Dan? Maaf. Sebenarnya data mining, Data mining aja. data mining system for real time soil moisture prediction. Jadi prediksi apa namanya, kelembapan tanah secara real time menggunakan data mining. Oke, oke, oke. Berarti ada data time series-nya gitu ya, Dan, yang diolah gitu ya. Ya, betul, Pak. Uh, ngambil data berapa tahun, Dan? Berapa tahunan, Dan? Untuk yang di jurnal ini dia menggunakan data mulai 2008 sampai 2010, Pak. Oh, begitu. Ya, Oke, cukup. Ya, makasih, Dan. ya, Pak. Terima kasih. Mas Hildan, saya nanya boleh ya? Ya, Pak. Ini dari 8 ini gitu ya, dari hasil reviewnya itu, kenapa ada, saya nggak tahu, tadi hasilnya algoritma apa tuh yang paling, apa namanya, ada nggak? Coba Mas, yang hasilnya Mas terakhir itu. Satu lagi kalau nggak salah. Nah, ini kan angkanya mendekati sekali ya, artinya dari sekian algoritma itu, perbedaannya tidak sampai 10% ya. Ada 10% tuh yang di season 3 ya. Nah, yang paling rendah ini yang di season 3 itu atau pohon keputusan itu apa isunya apa terkait misalnya dia bisa di 63,18%, ketidakakuratannya lah seperti itu. Kalau menurut jurnal dibahas nggak kira-kira? Kalau menurut saya juga nggak dibahas ini, Pak. Soalnya minim sekali sebenarnya ini. Minim ya. Iya, Pak. Sampai. Ya paling saran saya itu apa namanya, mungkin ini bisa dikembangin dengan menambahkan parameter tidak hanya kelembaban suhu tanah gitu ya, mungkin dengan apa namanya parameter lain terkait dengan ya sekitaran di tanah-tanah itulah seperti itu, atau dengan hujan juga parameter hujan seperti itu. Kalau misalnya dengan 3 parameter Pak San disconnect ya. mungkin Ya. sementara itu Mas dari saya. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa. Mungkin dari Mbak Zulfi atau yang lainnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mbak Zulfi.
Atau jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.